Gua nggak paham ya. Lu tuh sebenarnya pengen diperhatiin orang atau pengen dikenal atau gimana gitu. Gue heran deh, kenapa sih lo pengen ngurusin kayak begitu? Lu gak ada kerjaan banget apa gimana sih? Tapi by the way anyway Baswe ya, bukannya gara-gara gengnya Rizky Bilar ngomong anjay terus lo langsung bilang jangan ngomong anjay gitu. Kalau gue untung gue gak pernah ngomong kata anjay, gue mah anjing ngentot langsung gitu. Bangsat. Kenapa sih lo urus diri lo aja? Kedatangan si manusia anjay yang satu ini, sakit hati nggak lo? Kalau kita temen, gue nggak ngerasa tersinggung. Nggak kan? Ya kalau kan? Kita orang lain, bener. Berpeluang untuk tersinggung. Iya, sebenarnya gue tuh agak mengagumi lo, jujur ya. Karena Lutfi ini bisa menggambarkan Lutfi ini bisa menggambarkan satu Indonesia Raya dengan sekali story. Itu keren. Orang tuh susah banget loh, mau bikin segala sesuatunya tuh diperhatiin sama manusia banyak. Kayaknya tapi lo tuh bisa. Orang kecuali Kak Nikita. Kalau buat Kak Nikita nggak ada yang susah. Kalau gue kan udah tahu jalannya tek gitu. Kalau kayak gitu kan, kalau untuk diperhatiin satu Indonesia itu butuh effort yang besar, butuh nggak tahu malu yang besar, benar. Ya kan? Butuh kesiapan supaya mental lo udah siap belum untuk dibully satu Indonesia, bener kan? Tapi gue salut sama lo. Dengan kata-kata anjay itu lo bisa menggemparkan sampai semua artis tuh ikut berkomentar, ya kan? Nah, yang mau gue pertanyakan, kenapa sih awal mulanya lo kepikiran untuk bikin konten itu dan akhirnya lo posting dengan mempermasalahkan kata anjay, anjir, BGST, apa sih? BGST, bangsat gitu kan maksudnya? Kenapa? Karena gini Kak. Di tongkrongan dari tahun berapapun, gue pun mengikuti. Iya kan? Gue tidak munafik, gue manusia yang pernah salah, pernah melakukan suatu keburukan, pernah berada di lingkungan seperti itu. Gue lihat, wih, kok ini nggak ada yang pernah bahas ya? Secara edukasi bisa loh ini dibahas. Nah, gue berangkat dari situ. Setelah itu, gue coba cari beritanya. Apa sih artinya ini yang sering di tongkrongan gitu, termasuk yang gue pernah ngomong. Oh, ada berita, ada 10 berita ya kalau nggak salah ya, kita temuin ada 10 berita bilang kalau maaf ya, anjay, anjir, anjrit, BGST itu sebuah kalimat yang bisa berkonotasi negatif. Iya, tapi gue bingung deh, emang ada ya di tempat tongkrongan ngomong BGST deh loh gitu? Yang BGS-nya itu disingkat. Oh, di bangsat gitu. Nah, itu sih perwakilannya. Nah, di situ gue nggak percaya karena ini berita doang kan. Wah, gimana kalau gue tanyain ke pakar? Gue tidak bisa menjawab karena gue bukan kapasitas dan keahliannya dong. Sadar diri. Gue tanya ke ahli bahasa, Pak, jika fenomenanya seperti ini, dari segi tata bahasa menanggapnya seperti apa? Kalau kalimatnya ini ya berdasarkan berita yang ini, maaf nih kita bilang anjay dulu ya. Iya, anjay. Anjay itu adalah sebuah simantiknya. Dalam berbahasa. Simantik itu apa? Kasih tahu dong, netizen kan nggak semuanya pintar. Jadi gini, dalam berbahasa ilmu linguistik itu ternyata gue juga baru tahu Kak, ada namanya simantik dan leksikon. Gitu. Jadi, simantik dulu. Simantik adalah sesuatu yang diucapkan. Contohnya anjay. Anjay. Leksikon. Nah, leksikon itu adalah arti sesungguhnya dari kalimat tersebut. Anjay. Memiliki makna yaitu anjing. Ini maaf ya kalau salah, koreksi ya. Gitu. Nah, gue tangkap nih, berarti secara tidak langsung kalau kita ngomong anjay, itu makna artinya adalah anjing. Yang ngomong anjing ini bukan saya Kak, tapi berita ini yang saya tanyakan. Si pakar ini? Ya, dari berita ini saya tanya ke pakar. Oh, ternyata penjelasannya seperti itu, pembedaannya dari sains seperti itu. Oh, gue pikiran, wah kalau anak-anak kecil nggak tahu cara penggunaannya, ini bisa asal ngomong nih. Berarti ada peluang anak dewasa, orang tua bilang, ih kok anak kecil ngomong anjing sih? Nah, berangkat dari situ Kak. Gitu. Dan yang bilang anjay itu anjing bukan saya, tapi berita ini yang gue tanyakan. Gitu loh. Nah, terus gue kepikiran, emang gue sempat sekolah S1, lulus alhamdulillah di psikologi. Di mana tuh universitas? Ya, gak usah disebutin, udah pada tahu kok. Nanti dibilang gue bawa-bawa. Dengar, dia S1, lo S berapa lo? Anjir. Anjir itu ada artinya juga. Anjir itu apa? Anjir itu di KBBI aliran sungai.
Nggak, berarti nggak kenapa-napa dong. Nah, ntar dulu kita nanti bahas satu ya. Oke. Nah, dari situ gue berpikir, wah kalau kalimat ini pasti bisa berefek ke anak kecil nggak ya kalau asal ngomong. Psikologinya gimana nih? Gue tanyain psikolog. Ternyata menurut ilmu psikologi yang gue udah belajarin juga, tapi gue nggak bisa nyampaikan, dalam perkembangan anak itu ketika kita diajarkan sesuatu, anak itu penerima ulung. Iya. Jadi kita ajarin negatif, kita ajarin positif, dia akan terbiasa dengan itu. Berarti kan kembali lagi ke lingkungan dong. Exactly, betul. Iya kan? Kalau lingkungan lo baik, pasti anak-anak juga akan jadi baik. Nah, inilah tujuan gue memberikan sebuah wawasan supaya orang tua di rumah itu lebih terbuka lagi di era saat ini sosial media itu kayak gini Kak. Aku lanjutin lagi ya. Setelah itu, gue takutnya nanti anak-anak kecil ini relearn-nya susah. Contoh Kak, ketika kita puasa dalam 1 tahun cuma 1 bulan, di hari pertama setelah kita 11 bulan nggak puasa, itu berat banget. Itu relearn, itu baru sebuah kebiasaan doang. Apalagi perilaku, wah itu susah banget. Gua aja ngerasa susah karena kebiasaan dulu buruk. Kadang-kadang masih keceplosan, masih salah. Tapi ya itulah pembelajaran orang. Oh jadi lu sama sekali semenjak ada video yang lu bikin itu lu nggak pernah ngomong kata-kata kasar lagi. Sampai menurut sejauh lu, ini anjir, anjar, apa lagi tuh? Anjay itu adalah kata-kata kasar menurut lo? Menurut gue bukan kata-kata yang kasar, tapi kata-kata ini kalau dirangkai jadi sebuah kalimat untuk agresif, menyerang seseorang, merendahkan martabat seseorang, itu bisa jadi kasar. Tapi kalau ini menjadi kalimat yang positif, boleh kita gunakan. Gitu, contoh kita di tongkrongan nih kayak tadi nih. Anjir lo. Nah gitu. kan kakak udah kenal aku kan gitu. Selama aku tidak merasa tersakiti, berarti menjadi sebuah keakraban. Positif kan? Iya. Nah, itu. Oh, jadi maksudnya lo ini adalah kata anjir, anjay, bangsat dan teman-temannya itu bakal jadi konotasi yang sangat jahat ketika kita mau menyerang seseorang. Exactly. Gitu. Oke, I got it. Ya. Cuman kan memang mungkin caranya lo menyampaikannya mungkin salah yang nggak bisa diterima sama masyarakat banyak. Lo kan harus tahu dong, kita tidak bisa menyatukan isi kepala orang masing-masing ya kan, karena kita semua isinya beda-beda ya kan. Nah rata-rata kan memang yang di negara gua ini kebanyakan barbar seperti gua gitu kan. Mereka susah untuk nangkep, ketika mereka nangkap itu semuanya sudah terlambat. Tapi memang agak sedikit aneh ketika seorang Lutfi ini jadinya mengangkat soal kata anjay, padahal kan anjay ini ada sejak zaman baheula. Dari zaman gua masih sekolah pun SMA tuh anjay itu udah ada gitu kan. Gitu. Jadi maksud gua nggak paham ya, lu tuh sebenarnya pengen diperhatiin orang atau pengen dikenal atau gimana gitu. Buat gue sih, kalau buat gue sebagai karena gue ya bilanglah gue ini senior ya kan, yang sudah ada di dunia showbiz ini bukan setahun 2 tahun tapi udah 12 tahun anyway gitu kan. Buat gue wajar ketika seseorang melakukan hal-hal yang jadinya viral untuk agar dia dikenal. Buat gue itu wajar-wajar aja dengan cara apapun. Lu mau pakai video bokep pun sah-sah aja ketika lu udah bisa nanggung malu sendiri ya kan. Nah kalau di lu itu Lutfi, lu tuh apa sih yang lu cari? Lutfi, susah banget sih. Anjay aja dong manggil lu. Ya kan? Lutfi coba belajar dulu. Lutfi Anjay. Lutfi Anjay. Aduh, Lutfi Agizal. Anjay. Aduh. Apa sih yang lu cari, Anjay? Oke. Itu udah jadi predikat loh. Oke, gini Kak. 2 hal yang harus aku jawab dari situ. Yang pertama, kenapa lu ngomong anjay, lu angkat anjay ini? Karena dari dulu gue perhatiin tidak ada yang pernah mengangkat sebuah konten edukasi mengenai kalimat tongkrongan. Bukan untuk menyalahkan kalimatnya gue, bukan. Tapi memberikan sebuah sudut pandang yang lain yang kita bisa di tongkrongan tuh loh. Itu kita belum pernah kan? Belum. Gue cari di YouTube gak ada Kak. Kenapa nggak lu ngangkat edukasi kayak gini? Lu nongkrong boleh, karena kan kebanyakan nongkrong zaman sekarang, misalkan kalau kayak tongkrongan gua lah, pasti kan nggak mungkin yang namanya nongkrong ngisep lem Aibon kan. Kenapa nggak lu angkat yang itu? Oke. Ini aja gue baru ngangkat yang ini kayak gini Kak, apalagi yang enggak, kalau yang lem Aibon itu pasti lu bakal gila orang-orang pasti yang guys, kita dapat ide guys buat next content gitu, ya maksud gua buat next content. Ngapain lu ngangkat kata anjay yang sebetulnya itu nothing gitu loh, ya, tapi kan tapi kan nggak apa-apa juga toh. Iya nggak apa-apa, cuman kan rata-rata kalau kata anjay itu jarang banget diungkapkan untuk sesuatu hal yang marah. Biasanya orang kalau marah tuh langsung ngentot lo gitu. Betul. Tapi ternyata ada Kak, kata anjay untuk menyerang seseorang. Pengen tahu nggak? Siapa tuh? Ada di kolom Instagram gua, ada di kolom kan YouTube Instagram lu udah hilang. Ya di YouTube gua, subscribe dulu. YouTube lu mau dihilangin nggak? Jangan.
Tahu nggak kak? Ini baru pertama keluar nih kak. Iya. Guys, gue bilang ya. Iya bilang dong, bilang. Oke, jadi gini kak, Instagram gua, YouTube gua dedikasikan semua penghasilannya gua ngerekrut teman-teman ini anak yatim. Oh. Jadi kalau kalian berpikir semua ini untuk saya, itu salah. Oke, sekarang Instagram udah take down. Jujur ya, memang endorse saya buka, tapi itu bukan untuk saya. Mereka semua dapat saya ada 5 orang di belakang saya tuh yatim semuanya. Dan memang saya cari yang seperti itu karena saya yatim juga. Gue yatim piatu. Ya gitu. Jadi yang di YouTube juga saya berharap juga janganlah sampai hilang, jangan sampai. Karena itu kan merugikan seseorang. Dan yang saya lakukan kan tidak merugikan orang sama sekali. Sebetulnya memang yang lo lakukan tidak merugikan orang. Yes. Cuman memang apa ya? Ya lo harus tahu bahwa kita itu tinggal di negara Indonesia Raya, ya kan? Yang orangnya beraneka ragam, yang exactly, betul sekali. Yang ketika dia punya satu fans fanatik, ketika lo menyerang fans itu, ketika lo menyerang artis itu, fansnya nggak suka, lo akan diserang. Itu udah lumrah. Oke, aku boleh jawab yang barusan. Ya. Jadi kalau aku bilang menyerang siapapun tidak kak, karena aku pun juga memakai kalimat anjay. Jadi secara langsung itu edukasi buat diri gue sendiri. Betul. Dan sampai detik ini kak, lillahi ta'ala, saya tidak pernah menyebutkan kalimat anjay itu untuk menyindir nama siapapun. Sama sekali tidak pernah. Tapi netizen mengarah-ngarahkannya untuk kelompok ini, menyindir ini. Tapi kalau ini dinyatakan oleh kalian itu menyindir kalian, idola kalian apa, saya minta maaf. Di setiap video saya selalu bilang, saya minta maaf kalau ini menjadi sebuah pergesekan atau buat kalian hati nggak enak, sakit hati. Saya minta maaf karena bukan itu tujuan saya. Dan bukan pansos juga tujuan lo ya? Saya nggak pernah bikin konten sama mereka. Ini saya baru pansos sama Kak. Iya, lu pengen pansos juga mana sama Denny Sumargo? Tapi dia juga pansos sama saya. Oh iya benar, sama-sama pansos. Setuju nggak sih kalau? Setuju, kalau itu setuju. Nah ini kan aku pansos ke Kak Nick di YouTube-nya. Iya. Enggak dong. Ini YouTube siapa? YouTube gua. Berarti Kak Nick kita, guys. Nggak bisa. Justru kalau lu di sini, lu nggak bisa bilang gua pansos sama lu. Gua membantu lu untuk memperbaiki nama lu yang kadung udah hancur. Betul. Ya kan? Betul. Tapi gini Kak, ini pembelajaran penting banget buat masyarakat Indonesia. Kani kita itu di Instagram saya tidak sependapat dengan saya. Setuju ya? Setuju. Kontra dengan saya. Tapi kita tidak pernah memasalahkan. Gue menerima kontranya seseorang, siapapun gue menerima. Tapi ini buktinya kita di dalam kehidupan nyata kita nggak berantem ya? Enggak dong. Untuk apa? Namanya kita tuh semua bebas bersuara apapun. Suara kita tuh harus patut didengar ya kan. Betul. Negara kita tuh negara Pancasila, demokratis ya kan. Apapun harus di kalau bersih tegang kayak masalah pilih presiden antara teman baik aja gue bisa renggang gitu kan. Tapi kan ketika itu udah selesai ya selesai. Harusnya semua bersatu lagi ya kayak. Betul, yang namanya pendapat itu beda-beda itu aja. Namanya manusia, kecuali lu bertemunya sama jin. Baru tapi beda lagi. Kalau udah beda pendapat terus di-report dia jadi di-report, iya itu namanya bukan gini. Lu harus terima segala konsekuensi yang saya terima. Yang sudah lu lakukan. Betul. Pasti ada salah satu mungkin bukan gua yang bilang udah report aja akun ini, mungkin bukan gue, mungkin orang lain. Cuman karena Kak Nik kita juga bilang loh. Apa? Guys, kita harap report orang ini. Iya, emang gue bilang. Aku nggak marah loh Kak. Ya ngapain marah? Iya kan juga, lu juga bikin. Kenapa gua melakukan itu? Karena gini. Karena buat gua jadinya orang-orang ini mengurusi hal yang tidak penting. Ngerti nggak lo? Ngapain lo ngurusin soal anjay? Di Indonesia ini banyak banget masalah. Kayak kasus anak, ya kan pencabulan, ya kan anak usia anak di bawah umur yang harus jadi PSK segala macam, penculikan, pembunuhan, penyiksaan. Kenapa nggak itu difokusin? Kenapa harus kata anjay yang difokusin? Kan gua gedeg ya daripada terus-menerus dan lo juga seneng ya kan? Jadi udah report aja guys. Ya 2 hari kemudian gone. 4 hari. 4 hari ya? 4 hari, oke. 2 hari itu kayaknya Instagram lagi libur. Oh iya, oke. Tapi tenang aja, kita juga bakalan ada lagi kok. Amin. Oke. Jadi lu udah dapat endorse. Penghasilan endorse lu udah berapa? Jangan di sini lah. Kira-kira kisaran. 1 kali endorse-nya Kak Nik doang. Iya pasti kalau itu. Kalau itu pasti, tapi kisaran aja. Karena kan lu menolong orang. Guys, lu udah nerima berapa, guys? Kisaran aja. Rate-nya kira-kira. Oke, sedih deh, gua jawab. Ini nih kamera ini ada. Jadi Instagram gua 150 juta in person. Kalau orang lain bisa jual 10 juta. Lu kira-kira
nggak nyampe 1 juta. Nggak sampai. Nah, tuh dengerin. Di bawah malah. Oke, Karena jadi tujuan saya Kak, membantu orang. UMKM biar bisa promosi. Ini kan sosial media. Good, dan di YouTube gue juga gue membantu UMKM. Yes. Semuanya tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah, jadi gue mau meluruskan ya buat netizen, bukannya gue membela Lufty, tidak, tapi karena di belakangnya Lufty ada sekali banyak orang-orang yang bekerja, apalagi kita lagi di COVID-19 seperti ini. Yes. Orang banyak banget kehilangan pekerjaan ya kan. Salah satu ini saya merekrut orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, betul sekali. Jadi ya maksud gue kadang-kadang netizen juga suka aneh. Kadang-kadang membencinya terlalu menggebu-gebu karena kan lu kan disambung-sambungin sama Rizky Bilar ya. Yes. Gitu. Padahal aku nggak pernah nyebut loh. Iya, makanya. Nah, itu dia maksud gua. Kadang-kadang kita kalau jadi fans juga harus jadi fans yang cerdas gitu kan. Ketika artis sama artis berantem, ya biarin aja artis sama artisnya gitu. Kita sebagai penonton jadilah penonton yang baik. Sebenarnya nggak gitu, berantem sih, beda pendapat. Beda pendapat wajar buat gue sering juga pendapat kok sama orang. Betul. Banyak banget artis-artis yang beda pendapat sama gue. Tapi ya bukan berarti beda pendapat jadinya kitanya belaga nggak kenal. Oh gitu iya, kan. iya itu harus, itu jangan. Iya, Betul, jangan betul. lah. Apalagi kan dua-duanya sama-sama belum terkenal. Jadi nggak usah sosokan lah menurut gue gitu. Iya kan? Tapi ini aku udah lumayan nih Kak. 150 Tetep juta, aja. Tapi dihujat. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Gue juga awalnya kan dihujat-hujat kok. Tapi ada orang yang bilang gini Kak, nggak tahu ya ini benar apa salah. Kalau salah tolong koreksi. Hater sama fans itu nilainya sama. Benar nggak? Sama, dia seimbang. Seimbang ya? Seimbang, itu gue rasain. Oke. Gitu. Itu emang harus, namanya kehidupan. Masalah tidak akan berhenti kecuali lu sudah mati. Exactly, betul sekali. Ya kan? Betul. Tapi bagaimana cara manusia itu dari masalah itu mencari jalan keluar dengan sebaik-baiknya. Itu yang Betul. harus dijalani. Betul, setuju. Gitu. Ya kan? Setuju. Oke. Setuju. Pinter kan gua? Iya, pinter. Ya. Nah, lo ngerasa gak sih kata anjay tadinya tuh nggak sepopuler sekarang karena lo permasalahin semua orang, jadi sekarang sering ngomong pakai kata anjay. Secara tidak langsung itu membuka wawasan orang untuk jauh lebih mengerti ya. Mengerti soal apa? Mengerti hal yang dia belum tahu jadi tahu. Apa? Ya ini anjay, banyak orang nggak anjay. tahu jadi tahu. Iya benar. Tapi kembali lagi, saya tidak pernah melarang untuk menggunakan anjay. Kembali Iya. lagi ke kalian. Kalian mau menggunakannya dengan seperti apa? Mau dengan cara positif, alhamdulillah. Mau dengan cara negatif, nanti ada konsekuensinya. Kan semua orang punya perlindungan Ya hukum. konsekuensinya kan kalau kita tidak suka. Ya. Kalau gue untung gue nggak pernah ngomong kata anjay, gue mah anjing ngentot langsung gitu. Iya. Bangsat. Tapi barusan Kenapa? anjay. Ya anjay, maksud gue Iya. gara-gara ada lu kan gue jadi ngomong anjay. Kalau gue kan langsung kalau gue mah. Nah, tapi tujuan saya memang gini Kak, memberikan sebuah informasi yang orang nggak tahu jadi tahu, dan biar dia berpikir mau pakai apa tidak, kembali lagi ke masyarakat, kembali lagi ke orang tua, kembali lagi ke kalian semuanya, gitu. Ya oke. Setuju Ya, ya? setuju. Ya, udah. Ya emang itu realnya yang kayak begitu. Jadi gue harus setuju memang begitu. Ya, karena ini kan bahasa Indonesia kan luas. Harusnya kita juga bisa memilih kalimat-kalimat mana yang tepat dipakai ini, kalimat-kalimat yang tidak tepat saat ini tempat. Tapi kenapa gue heran deh, kenapa sih lo pengen ngurusin kayak begitu? Lu nggak ada kerjaan banget apa gimana sih? Kebetulan kemarin kita fokus ya, kan kita briefing sama tim nih, guys, kita mau ngangkat fenomena apa nih guys yang belum ada nih guys. Coba kita angkat fenomena tongkrongan tapi jadi sebuah edukasi supaya kalau mau nongkrong mau pakai lagi nggak apa-apa, yang belum pakai mau pakai lagi nggak apa-apa, tapi jangan disalahgunakan. Just itu aja. Oke, tujuannya. oke. Karena bangsa Indonesia ini bisa dibilang bahasa menunjukkan bangsa. Ketika kita berbahasa yang baik, maka terjadi bangsa yang baik. Ketika kita berbahasa yang buruk, maka juga generasi kita juga bisa menjadi bangsa yang buruk. Kembali lagi di tangan kalian. Tapi by the way anyway Baswe ya, bukannya gara-gara gengnya Rizky Bilar ngomong anjay terus lo langsung bilang jangan ngomong anjay gitu. Oke. Mereka ngomong tahun berapa? 2020. 2020. Aku 2018 udah ngomong. Tapi nggak, kenapa dipermasalahkannya sekarang sebenarnya pas nggak- Rizky Bilar ngomong Oke, anjay? Karena kebetulan nih Kak, YouTube aku baru balik lagi, baru bikin. Terus aku panggil teman-teman nih, banyak yang bilang, "Bang, kita gini nih Bang, kena efek Covid." Yaudah, yuk ajakin teman-teman. Tapi gue minta kalau bisa yang senasib sama kita, yatim dan piatu. Ayo kita sama-sama berkarya, memberikan sebuah informasi yang positif, bisa diterima orang alhamdulillah, tidak bisa diterima jangan digunakan. Oke lah, kita angkat ini karena belum pernah. Iya emang belum pernah. Nah, Dan justru lo karena orang belum yang pernah pertama ini, kali. ya karena ini belum pernah, jadi sebuah fenomena yang sampai segede ini. Iya. Gitu. Masalahnya lu juga ngapain sampai ke KPI? Nyamperin. KPAI. Nah, ini boleh aku lurusin ya. Iya. Jadi gini guys, ya gini Kak.
KPAI dan Komnas Anak, saya tidak melaporkan. Tapi saya mengajukan surat permohonan menjadi narasumber untuk membahas supaya jawaban itu kalau misalnya ini efek nggak sih buat anak, bukan dari mulut saya, dari orang-orang yang memang di bidangnya. Tapi disalahgunakan media itu laporan, Lutfi melaporkan. Nih Kak mau melihat suratnya? Tak kasih lihat, ini belum pernah dilihat di mana-mana nih. Coba. Oke ya. Apa tulisannya? Menani surat permohonan narasumber. Bukan laporan kan? Oh iya, permohonan narasumber. Hari dan menyesuaikan dari KPI dan Komnas Anak sama. Tuh. Okay. Berdasarkan selanggaran edukasi. Ya, nih ada ini suratnya. Gua kasih lihat ya biar. Ini perdana nih. Nih perdana. Nonton ya, jangan di-skip. Nah, jadi ini adalah surat permohonan narasumber, bukan surat laporan. Yes. Salah nggak? Tapi kalau gue lihat beberapa kali instastory lu ya, lu bilang alhamdulillah akhirnya ada stasiun TV yang menyetujui kata anjay tidak boleh dipakai lagi. Bukan menyetujui. Alhamdulillah. Aku baca ini kan udah hilang nih. Alhamdulillah. Seingat aku ya ini ya, seingat aku ya. Alhamdulillah ada satu stasiun TV yang ikut mengeblur. Karena apa Kak? Stasiun TV di jam itu kan ada segmennya. Bener nggak? Iya. Maaf ya Kak, anjing, bangsat, ngentot. Anjing tuh memang nggak pernah ada di TV, nggak mungkin. Betul, nggak ada kan. Nah ini kan kata yang belum pernah dibahas. Kalau ini dinyatakan boleh, alhamdulillah dong. Jadi kita bebas ngomong di TV apapun, tanpa orang berpikir, ini apa ya? Udah dikaji. Kalau ini nggak boleh, syukur-syukur KPI ngaturnya di jam-jam tertentu supaya segmennya tuh sesuai gitu sih, harapannya cuma itu. Aduh, lu tuh terlalu jauh deh keinginannya, bener dah. Segala sampai ke situ lu urusin, gue bingung dah. Kenapa sih lu urus diri lu aja? Loh, gini Kak. Gue heran. Kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain juga, kenapa tidak? Kan aku kan menggunakan hak untuk pendapat bersuara dan mengungkapkan pendapat seorang anak bangsa. Betul, bersifat kritis. Betul. Justru malah sayang kalau sampai. Kenapa lu nggak ke KPAI ngelaporin predator anak kecil? Yes. Kalau itu baru laporan. Ya nggak, kenapa, maksud gua kenapa lu nggak bahas yang soal yang begitu-begitu? Nanti Kak, ini yang semut dulu, belum sampai atensi ini laporan. Yang semut aja udah kemana-mana loh. Nah, apalagi yang. Lu belum pernah kan di komen sama contreng biru semua kan? Pernah sih Kak, tapi kan nggak sebanyak itu. Terus nih. Banyak yang bilang gue dihapus. Contohnya komennya Kakak. Sumpah demi Allah kita mungkin lagi karena kebanyakan kali ya. Jadi nggak bisa dibuka Kak. 150 juta orang di hari itu, bayangin. Gue nggak nyangka. Gue yang ini keder nih kayaknya. Itu gue isi nih ya Kak. Provider gue ya murahan lah. Gitu. Isi sekitar 5 giga di hari itu habis. Tapi lu ketika jadi viral, lu merasa bangga nggak? Bangga sih, jadinya sombong ya? Enggak sih Kak, biasa aja. Alhamdulillah. Akhirnya lu dikenal orang, diperbincangkan ya kan, di TV, di CNN pagi, CNN sore, sampai news, sampai wah semuanya. Gimana menurut lo? Itu susah loh untuk, lu tau nggak, biasanya orang itu cuma masuk stop di infotainment. Tapi kalau udah masuk ke CNN, terus masuk ke berita-berita yang TV One, Metro TV gitu, lu gimana perasaannya? Besok ada Kompas juga. Nah makanya itu kan dulu tuh biasanya gua doang tuh yang bisa masuk ke semuanya ya kan, dengan kasus-kasus gua yang hebat itu kan. Nah ditambah lagi lu tiba-tiba ada yang baru ya kan, belum letek, tiba-tiba udah diomongin sama semua stasiun TV maupun infotainment atau berita tuh semua, gimana perasaan Berarti lo? secara langsung ini menarik untuk dibahas di semua segmen. Segmen news, segmen entertain, segmen apapun. Ya siapa tahu ini ada hikmahnya gitu. Ini orang terkecoh semua malu ya. Enggak juga sih, siapa tahu. Sebenarnya lu kalau gua kan punya manajemen gosip ya. Oh, ada ya. Semua tuh udah ada gitu. Kalau lu tuh ada manajemennya nggak untuk ini Pak, lu udah mikirin nggak ke depannya, wah kalau ini tuh akan jadi super heboh? Enggak sama sekali. Guys, ini saksi nih Kak. Itu boleh kalau mau disuruh tuh orang-orangnya tuh boleh. kita nggak expect ya sama sekali ya. Nggak sama berarti sekali. Udah pure real gitu aja. Real ya, mungkin ini juga kan ada orang yang bilang viral itu nggak semua orang bisa. Betul. Mungkin saya dititipkan sama yang di atas untuk dipercaya, dilihat orang. Bukan sekarang gimana, tapi kedepannya harus menjaga lebih baik. Karena orang itu bukan dilihat dulunya siapa, gimana, tapi kedepannya ke depan, benar banget. Ya. Setidaknya lo kalau mau bikin sesuatu yang heboh lagi, lo udah tahu kan ritmenya kayak gimana. Ini buat pelajaran kita ya guys.
Ya kan, udah Buat kita. tahu kan. Nah, kalau mau bikin yang heboh-heboh lagi, coba telepon gua dulu. Nanti gua Siap. akan arahkan kemana. Siap. Ya kan. Ke jurang. Ke sumur. Ya udah, bahas tentang kita nggak usah lagi ngebahas soal kata anjay karena anjay juga udah case close, udah Yes. selesai ya kan. Aku juga udah nggak bahas lagi ya di Iya, YouTube si aku. anjaynya ini juga sudah minta maaf. Si Lutfi. Iya, Lutfi anjay. Lu kan Lutfi. Iya, Ya tapi kan, Wikipedia Lutfi. masa Lutfi anjay di Wikipedia. Iya makanya karena tapi udah dia orang itu. Lutfi, ya kan? Lutfi Anjay ini juga sudah. Agizal, jangan emak gua ntar marah. Kan lu terkenalnya Anjay, jadi orang tua lu juga udah harus memahami dong. Lutfi Agizal baru tambahin yang lain boleh. Oh, Nanti kakak gua ganti ntar. Lutfi Agizal. Lutfi Agizal. Lutfi Agizal. Agizal Anjay. Ya, coba Muhammad Lutfi Agizal. Muhammad jangan ada Muhammadnya dong. Emang nama saya? Ya enggak seru kalau di Oke. belakangnya ditambahin. Ya udah, M. Ya udah pokoknya itulah Anjay. Perasaan lu ketika lu tahu Instagram lu hilang gimana? Padahal kan lu sendiri tadi bilang di sini di konten gua bahwa Instagram lu nerima endorse itu untuk sama AdSense lu di YouTube untuk ngebantu semua orang-orang Yes. ada di belakang lo. Betul. Itu gimana perasaan lu ketika Instagram lu ini hilang, real hilang kan? Nih kita liatin aja mau. Belum pernah juga nih. Coba belum belum pernah juga. Belum pernah di mana-mana. Berarti sama Deddy Kobuser menangan gua dong. Iya. Dia dapetnya lu yang kemarin-kemarin. Tapi kak, gue kayaknya mau pensiun YouTube deh. Kenapa? Soalnya pencapaian tertinggi YouTuber itu bisa masuk YouTube-nya Om Deddy Kobuser, kata orang ya. Enggak juga, Enggak juga ya? apaan? Berarti gua jangan pensiun Dia kan ya? alay. Ngapain lo? Kebanggaan lo tuh ketika masuk konten gua karena di Oh, sini iya, nggak iya. ada batas, men gila lo, no edit, nggak ada sensor. Siap, oke. Om Deddy maaf ya Om. Nah. Jangan jadi berantem ya Om. Bukan gara-gara saya Om. Lo Oke. lihat dari sekian banyak artis, cuman gua doang nggak pernah masuk ke podcastnya. Besok. Oh enggak, gua nggak mau, dia aja duluan kesini. Berani nggak Deddy Kobuser gua tanya, lu punya lu gede apa kecil? Ayo. Oke, nih ya. Apanya? Nih. Ayo Nih mikirnya ya. kemana? Oh. Sekalian ajarin ya kak, bener ini gimana? Ntar Ini lu- masukin kode. Ya ini, ntar lu kan nggak Ya. boleh dikelihatanin kodenya. Ya. Oh ya ini sih hilang beneran, ini hilang beneran. Tuh. Nah, your account has been disabled kode for vetting or atasnya, trims not how to. Oh ya ini bener hilang. Ada kodenya atasnya. Ya tahu ini beneran hilang tuh, beneran hilang. Ya udah ini mah nggak lama, ini mah Nah, sebentar sih. Terus benerin gimana? Ya nanti aja lah, lu nikmatin aja dulu begini. Lu harus meredam dulu rakyat Indonesia yang sedang oke. emosi. Dan di sini gue tidak bahas lagi di YouTube tentang maaf kalimat itu, tapi Iya. kalau diminta untuk klarifikasi kayak gini, Iya, saya pasti siap. sebut iya ya. Karena itu sebagai tanggung jawab gue. Ya udah, jangan mau itu melulu. Gimana udah, perasaan tutup ya? lu? Oke. Ya gimana ya? Gak nyangka aja juga. Sedih ya, sedih. Gak nyangka aja. Nggak Ternyata nyangka. centang biru bisa hilang. Lah gue 10 kali centang biru hilang. Oh, ya? Instagram gue 12 sampai 10 kali. Ya sekitar segitu. Terus Ya. balik lagi. Balik dong. Ya beda kalau gue kan artis top. Beli cat biru lagi nggak? Apa? Enggak dong. Oh. Enggak. Kalau gue kan artis top. Kalau lu ya bakal balik sebulan. Aku top nggak ya? Enggak dong. Tapi se-Indonesia udah tahu nih kak. Ya se-Indonesia tahu kan gara-gara lu bikin Oh, iya, bener kekacauan. juga. Tapi mungkin saat ini top. Iya, artis viral itu nggak akan terkenal lama-lama. Makanya lo harus bikin satu Ya, satu aku promo juga karya ya yang YouTube baru. aku ya. Guys, boleh dong. Pansos anjing. Ini pansos beneran. Kalau pansos jangan tanggung-tanggung. Bener, gitu loh. bagus itu. Iya kan? Setuju Tuh. gua. Nih kak, Nah, gue bantuin. nanti ntar konten tempat gue. Iya dong, harus dong. Ya. Manusia itu harus tolong menolong bagaimanapun caranya. Betul. Ya kan? Subscriber rate di bawah 5.000, tapi viewernya jutaan kak. Iya, duit lu udah berapa? Excess lu udah berapa? Baru dikit nih. Karena aku baru 2 hari buat. Nih gue liatin gue. Ini YouTube yang baru. Iya. Oh, Tuh. ih, lu yang lama yang kemarin lu hapus. Enggak, ini yang baru. Itu 4 video doang. Oh iya no. No nih buat kalian semua, excess dilihatin cuy. Nih ya follow subscribe ya Instagramnya, Instagram hilang, YouTube-nya